keberadaan orang tua kita. Jesús Madonna, y por ti vivió, bulan inang orang, kami apapun, saya sirahmu di Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, Kamis 22 Mei 2025, marilah kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan yang mengajar kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Kamis 22 Mei 2025, diambil dari Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih setia Tuhan adalah sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Selalu dapat diandalkan dan tidak tergoyahkan. Kasih setia Tuhan artinya Tuhan selalu mencintai umatnya dengan kasih yang tak terhingga, tanpa syarat, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setia Tuhan berkaitan dengan janjinya yang pasti dan tidak dapat dilanggar. Pemeliharaan Tuhan adalah tindakan Tuhan yang dengan penuh kasih menjaga dan menyediakan kebutuhan umatnya. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi juga terus aktif terlibat dalam kehidupan umatnya, memastikan bahwa umatnya dipelihara dengan kasih-Nya. Pemeliharaan Tuhan meliputi perlindungan, penyediaan, dan pemeliharaan kehidupan secara keseluruhan. Saudaraku yang terkasih, Ayub dalam nats ini mengungkapkan perasaan kesakitan dan penderitaan yang dia alami, namun juga menyatakan pengakuan atas kebaikan Tuhan. Dalam keadaan terburuk dan dalam keadaan terpuruk sekalipun, Ayub masih bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Ayub mengakui bahwa Tuhan memelihara bukan hanya tubuhnya, tetapi juga roh atau jiwanya. Ayub kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Tetapi dalam kegalauan itu, dia masih mengakui kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Ini menunjukkan keyakinan Ayub bahwa meskipun dia tidak mengerti alasan di balik penderitaannya, Tuhan tetap hadir dalam hidupnya dengan kasih yang setia dan pemeliharaan yang tidak terputus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam konteks kehidupan sekarang, nats ini mengingatkan kita, meskipun kita mungkin mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup kita, kita tetap dapat mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup dan kasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak hanya memberikan kehidupan fisik, tetapi juga pemeliharaan rohani kepada semua umatnya. Secara pribadi, kita dapat merenungkan bagaimana Tuhan selalu setia memberikan hidup dan pemeliharaannya dalam segala situasi. Bahkan saat kita merasa seolah-olah segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Pengakuan Ayub ini mengajak kita untuk tetap bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dalam masa-masa sulit kehidupan kita. Dia selalu ada dan dekat dengan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, aktivitas kami. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Dari yang kecil sampai yang sudah dewasa. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati pendidikannya. Berkati Tuhan, cita-cita harapan mereka. Berkati pekerjaan, kerinduan mereka. Dan juga berkati dalam rencana-rencana pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan dan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup anak-anak kami. Ajar mereka untuk selalu takut akan Engkau. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap jemaat-Mu di HKBP Tebet khususnya. Ya Tuhan, yang berulang tahun berikan umur panjang, kesehatan, sukacita dan berkat-berkat-Mu. Yang dalam keadaan sakit, proses pemulihan, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan kekuatan, dan Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam mereka. Yang dalam pergumulan berbeban berat, Tuhan yang menopang iman percaya mereka dan membantu mereka dalam persoalan hidup. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Tebet ini. Berikan hati sepikir kepada seluruh jemaat dan pelayan jemaat, dan khususnya kepada hamba-hamba-Mu yang melayani, agar senantiasa bersatu hati untuk melaksanakan tugas pelayanan Koinonia Diakonia Marturia dalam rangka tahun transformasi ini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, agar senantiasa tercipta kesejahteraan dan kedamaian dengan pemimpin bangsa kami yang selalu takut akan Engkau. Ya Tuhan, kuduskan kami dari dosa kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan bersama dengan kita. Shalom.